Jika kamu pernah diremehkan oleh keluarga sendiri yang menyebutmu lemah padahal kamu sedang berjuang keras melawan penyakit yang membuat kakimu sulit menopang tubuh, tekan like dan subscribe sekarang. Kamu tak akan mau melewatkan opo yang terjadi kemudian. Nomo Soyo Alio Pratiwi. Selama 6 tahun, keluarga Soyo memberi tahu semua orang bahwa Soyo hanya berpura-pura menderita distrofi otot limb-girdle untuk mencari perhatian. Apa yang mereka tidak tahu, sementara mereka sibuk merekam video untuk membongkar penipuan Soyo, Soyo diam-diam membangun Nusantara Adaptive Technologies, perusahaan teknologi adaptif senilai Rp1,8 triliun yang merevolusi alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Dan video yang mereka rekam untuk membuktikan Soyo bohong, menjadi bukti utama dalam persidangan kriminal mereka atas tuduhan penganiayaan berat terhadap penyandang disabilitas. Mari mulai dari awal. Soyo berusia 24 tahun ketika gejala itu muncul. Saat itu Soyo bekerja sebagai insinyur perangkat lunak di sebuah startup teknologi ternama di Bandung. Hidup Soyo sedang di puncak, Soyo rutin berlatih untuk mengikuti lomba lari setengah maraton. Kemudian, kelemahan otot yang tak bisa dijelaskan datang. Kaki Soyo tiba-tiba lemas di tengah lari. Tangan Soyo kehilangan kekuatan saat mengetik kode. Kelelahan yang sangat berat menyerang. Setelah 9 bulan pemeriksaan, berkunjung ke 17 spesialis berbeda, akhirnya diagnosis keluar, distrofi otot limb-girdle tipe 2A. Penyakit progresif, degeneratif, dan tak ada obatnya. Otot Soyo akan terus melemah hingga suatu saat Soyo mungkin harus menggunakan kursi roda sepanjang hari. Waktunya tidak pasti, bisa 5 tahun atau 20 tahun. Soyo menelepon keluarga dari ruang praktik dokter saraf. Hati Soyo hancur berkeping. Ibu Soyo, mantan perawat, adalah orang pertama yang Soyo hubungi. Soyo berharap dia mengerti realita medis ini. Distrofi otot di usia 24 tahun. Alio, kamu yakin bukan hanya karena kurang fit saja, katanya. Coba kamu olahraga lebih rutin lagi. Ayah Soyo, seorang guru pendidikan jasmani di SMA, yang sangat obsesi dengan kebugaran fisik, bahkan lebih buruk. Para pemain Soyo juga sering mengalami kelelahan otot. Ini kedengarannya kamu butuh latihan mental yang lebih kuat, bukan diagnosis penyakit. Kakak perempuan Soyo, Vino, anak emas keluarga yang pernah mendapatkan beasiswa atletik penuh, hanya tertawa saat mendengar cerita Soyo. Jadi kamu menyerah dari dunia kebugaran dan menyebutnya sebagai penyakit. Sangat mudah sekali. Itu seharusnya menjadi tanda peringatan bagiku. Dalam 6 bulan, kondisi Soyo memburuk dari kelemahan sesekali menjadi harus menggunakan tongkat. Dalam 1 tahun, Soyo membutuhkan kruk lengan bawah untuk berjalan lebih dari jarak pendek. Dokter menjelaskan bahwa ini adalah laju progresi yang sedang untuk jenis penyakit Soyo. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Soyo terpaksa meninggalkan pekerjaan. Mengetik menjadi sangat sulit karena otot tangan melemah. Berjalan ke ruang rapat mustahil. Berdiri lama bisa memicu kelelahan otot berbahaya yang berisiko jatuh. Soyo memutuskan pindah kembali ke Jakarta untuk dekat dengan keluarga selama masa transisi ini. Keputusan yang sangat fatal. Keluarga Soyo bukan hanya tidak percaya pada diagnosis Soyo. Mereka aktif menyabotase upaya adaptasi Soyo. Ayah sering menyembunyikan kruk Soyo. Kamu tidak butuh ini. Kamu sedang melatih tubuh untuk menjadi bergantung. Dia memaksa Soyo berjalan dari mobil ke rumah tanpa alat bantu, katanya itu terapi. Ketika Soyo jatuh, dan Soyo jatuh berkali-kali, dia berkata, "Lihat, kamu bahkan tidak berusaha keras." Ibu sering lupa membuat rumah lebih ramah disabilitas. Karpet masih terhampar di lorong, furnitur menghalangi jalur. Kami tidak bisa mengubah seluruh rumah hanya untuk kondisi imajiner kamu, katanya.
Vino memulai kampanye di media sosial tentang saudari yang menyerah podo fitness dan memilih jadi penyandang disabilitas. Dia memposting foto Lomo Soyo saat berlari dengan keterangan, beginilah wujud orang yang menyerah. Foto Soyo dengan kruk diberi caption, mentalitas korban menghancurkan seseorang. Keluarga besar langsung percaya podo Vino. Tentu sojo. Dia adalah bintang voli yang menjadi pelatih pribadi sukses. Soyo hanyalah insinyur yang berhenti kerja dan mengklaim disabilitas di usia pertengahan 20-an. Bagian paling menyakitkan adalah cara mereka memperlakukan alat bantu Soyo. Kruk custom yang diresepkan terapis menjadi bahan ejekan. Ayah menyebutnya properti drama. Vino sering berpose lucu dengan kruk Soyo. Ibu memberi tahu kerabat bahwa Soyo hanya memakainya saat ingin simpati. Padahal setiap kali Soyo menggunakannya, itu karena benar-benar dibutuhkan. Tanpa kruk, kaki Soyo bisa tiba-tiba ambruk. Soyo mengalami banyak kecelakaan. Pergelangan tangan patah karena jatuh di tangga saat ayah sembunyikan kruk. Gegar otak saat ambruk di dapur karena ibu memaksa berjalan normal. Rusuk memar ketika Vino merebut kruk sebagai lelucon. Setiap cedera selalu disalahkan podo kecerobohan Soyo sendiri. Kalau kamu latihan otot bukannya bergantung kruk, kamu tidak akan jatuh, koto ayah selalu. Momen paling mengerikan terjadi saat acara kumpul keluarga besar 3 tahun lalu. Vino mengumumkan dia akan membuat dokumenter berjudul Bongkar Penyandang Disabilitas Palsu. Subjeknya, Soyo. Aku akan buktikan Alio bohong soal distrofi ototnya. Dia bisa jalan kalau tidak ada yang lihat, katanya di meja makan. Ibu langsung mendukung. Kita harus hentikan pembiaran delusi kamu ini. Dokumenter ini akan tunjukkan kebenaran kepada semua orang. Mereka mulai merekam Soyo terus-menerus saat makan, di acara keluarga, di tempat umum. Mereka edit rekaman hanya momen Soyo berjalan tanpa kruk. Hilangkan semua konteks. Vino unggah video kompilasi berjudul Si Pemalsu, saudariku yang manipulasi semua orang. Video itu viral, 12.000 penonton, ratusan komentar menyebut Soyo penipu, pemalas, beban bagi sistem disabilitas. Soyo laporkan video itu karena pelecehan. Dihapus setelah 3 minggu, tapi kerusakan sudah terjadi. Kerabat jauh yang tak pernah Soyo kenal mengirim pesan, sebut Soyo memalukan, minta Soyo mengaku. Itu 2 tahun lalu. Saat itulah Soyo berhenti berjuang meminta kepercayaan mereka, dan mulai membangun sesuatu tanpa sepengetahuan mereka. Yang keluarga Soyo tidak tahu, kehilangan pekerjaan insinyur perangkat lunak tidak menghentikan karier Soyo. Justru memfokuskan kembali. Soyo masih punya skill programming, masih punya koneksi di dunia tech, dan sekarang punya pengalaman baru sebagai penyandang disabilitas yang menavigasi dunia yang dibangun untuk orang sehat. Soyo mulai perhatikan masalah di mono-mono. Alat bantu mobilitas jelek, mahal, desain buruk. Kursi roda terlihat seperti peralatan medis, bukan barang pribadi. Teknologi adaptif entah terlalu mahal atau hampir tidak berfungsi. Soyo bisa menyelesaikan masalah itu. Soyo mulai mendesain teknologi adaptif dari kamar tidur. Software custom untuk alat mobilitas, komponen 3D printable untuk peralatan adaptif murah, aplikasi ponsel yang bantu pengguna disabilitas navigasi tempat yang tidak ramah. Soyo buat prototipe pengontrol kursi roda bermotor, yang hanya Rp 3 juta, bukan Rp 30 juta. Soyo desain kruk lengan bawah dengan peredam kejut dan pegangan ergonomis. Soyo buat aplikasi navigasi yang kumpulkan info aksesibilitas dari masyarakat. Kampanye crowdfunding Soyo untuk pengontrol kursi roda berhasil dalam 18 jam, terkumpul Rp 5 miliar. Saat itulah Soyo tahu ini lebih besar dari proyek sampingan. Soyo dirikan Akses Maju Teknologi dengan misi membuat alat bantu disabilitas murah, fungsional, dan indah.
Kami desain alat mobilitas yang orang ingin pakai, bukan hanya butuh. Dalam 6 bulan saya punya 5 karyawan, 4 di antaranya penyandang disabilitas. Dalam 1 tahun kami dapat kontrak dengan 3 supplier peralatan medis besar. Dalam 18 bulan kami jual 12.000 unit berbagai alat adaptif. Produk unggulan saya adalah kursi modulo, sistem kursi roda modular, yang bisa dikustomisasi dari warna hingga mekanisme kontrol hingga pilihan duduk. Tampilannya seperti gadget premium, bukan alat medis. Harga 27 juta, bandingkan dengan 120 juta untuk kursi roda sejenis. Komunitas disabilitas langsung menyambut kami. Kami paham kebutuhan mereka karena kami hidup di situasi yang sama. Saya desain produk sambil pakai kruk sendiri, sambil rasakan progresi penyakit saya sendiri, sambil lawan perjuangan aksesibilitas saya sendiri. Dalam 2 tahun, akses maju teknologi bernilai 1,8 triliun. Kami punya 42 karyawan dan distribusi di 18 negara. Saya pribadi dapat gaji 3,75 miliar per tahun plus saham. Saya beli rumah ramah disabilitas di Bandung, pintu lebar, kamar mandi roll-in, meja rendah, ramp bukan tangga. Di hari kruk cukup, saya berjalan. Di hari tidak, saya pakai kursi modulo buatan sendiri. Keduanya cara hidup yang sah di ruang saya. Saya juga bertemu Dr. Arif Mahendra, spesialis neuromuskular yang sudah riset distrofi otot 20 tahun. Dia lihat video Vino saat kolega kirim dan tanya apakah itu bukti medis sah. Video itu menunjukkan penganiayaan medis, kata Dr. Arif saat dia lacak saya lewat jaringan advokasi disabilitas. Keluarga kamu merekam opo yang mereka pikir bukti maling ngering. Yang sebenarnya mereka dokumentasikan adalah kasus klasik progresi disabilitas dan trauma akibat keluarga. Dia tawarkan bersaksi jika saya pernah ambil jalur hukum. Dia juga mulai dokumentasikan kasus saya, tes genetik konfirmasi diagnosis, hasil M tunjukkan kerusakan otot progresif, catatan terapi fisik dokumentasikan jatuh dan cedera saya. Alia, opo yang keluarga kamu lakukan berbahaya, kata Dr. Arif di satu janji. Memaksa orang dengan distrofi otot limb girdle berjalan tanpa bantuan bukan cinta kasih keras. Itu penganiayaan sembrono. Jatuh bisa sebabkan cedera serius. Kelebihan beban bisa percepat kerusakan otot. Mereka pikir membantu, kata saya lemah. Mereka menyerangmu, dia koreksi. Dan mereka merekamnya. Kalau mereka pernah lewati batas dari pengabaian ke penganiayaan aktif, kamu punya bukti. Saya juga. Saya terus bangun perusahaan, terus sukses meski sabotase keluarga, dan terus rahasiakan semua itu. Karena saya perlu tahu apakah mereka akan mencintai saya tanpa uang, apakah mereka percaya diagnosis saya meski saya tidak sukses, apakah mereka dukung saya saat mereka pikir saya tak punya opo-opo. Saya sudah tahu jawabannya. Tapi saya ingin mereka buktikan sekali lagi. Acara kumpul keluarga besar yang mengubah segalanya adalah ide ibu. Reuni akhir sebelum kita berhenti membiarkan perilaku korban Alia, katanya di grup keluarga. Undangan datang dengan aturan, Alia tidak boleh bawa alat bantu. Ini hari bebas grup. Kita perlu lihat dia berjalan normal atau mengaku dia berpura-pura. Saya hampir tidak datang, tapi pengacara saya, Bumoyo Wijaya, meyakinkan sebaliknya. Alia, saya sudah review video yang Vino unggah. Kata Bumoyo di konsultasi 2 minggu sebelum reuni. Dia hapus sebagian besar setelah laporan kamu, tapi saya arsip semua. Video-video ini tunjukkan anggota keluarga kamu memaksa kamu berjalan tanpa alat medis yang diresepkan, mengecek jatuh kamu, dan mendokumentasikan cedera kamu sambil tertawa. Dia tunjukkan kompilasi yang dia buat. Mengerikan kalau dilihat secara objektif. Di satu klip, ayah tarik kruk saya. Saya jatuh keras, Vino terus rekam sambil tertawa.
Di klip lain, ibu minta saya berjalan melintasi ruangan normal. Saya ambruk di tengah jalan dan ayah bilang, jangan berlebihan. Ini penganiayaan dan penganiayaan berat, lanjut Bu Moyo. Tapi juri butuh bukti jelas dan tak terbantahkan. Kalau mereka coba hal serupa di reuni dan kita bisa buat mereka rekam sendiri, kita punya semua yang dibutuhkan. Kamu ingin saya biarkan mereka lukai saya? Tanya saya. Saya ingin kamu dokumentasikan mereka melukai kamu satu kali terakhir dengan kamera mereka sendiri supaya kita bisa hentikan mereka melukai orang lain, koreksi Bu Moyo. Dr. Arif setuju hadir di lokasi dekat. Saya punya polisi Bu Dewi Pratiwi Siago. Dia spesialis kasus penganiayaan disabilitas. Kalau mereka serang kamu, kita punya respons langsung dan bukti tak terbantahkan. Saya setuju, tapi juga siapkan diri. Saya pakai kamera tubuh tersembunyi, legal di Indonesia dengan persetujuan satu pihak. Ponsel saya setel rekam audio. Saya dapat pemeriksaan medis dari Dr. Arif 2 hari sebelum reuni, dokumentasikan kekuatan otot dan tingkat mobilitas saya saat itu, jadi cedera apapun bisa langsung dikaitkan dengan insiden reuni. Reuni keluarga besar diadakan di rumah orang tua di Jakarta. 40 orang, keluarga besar, teman keluarga, rekan pelatih ayah, mantan rekan perawat ibu. Saya datang dengan grup. Ayah menyambut di pintu. Kamu tidak boleh bawa itu masuk, katanya datar. Saya butuh. Diagnosis saya, diagnosis palsu kamu, potong ayah. Tinggalkan di mobil atau jangan masuk. Saya tidak bisa berjalan aman tanpa bantuan. Kalau begitu kamu tidak boleh ikut reuni. Dia mulai tutup pintu. Saya ambil keputusan. Saya tinggalkan kruk di mobil. Saya akan berjalan jarak pendek masuk, lalu duduk sepanjang acara. Akan sakit dan berbahaya, tapi saya bisa tangani sebentar. Keputusan salah. Begitu saya masuk rumah, ibu umumkan rencananya. Semua orang, Alia setuju habiskan hari ini tanpa alat bantu. Kita akan lihat apakah disabilitasnya, nyoto atau psikosomatik. Vino langsung rekam. Hari ini tentang ekspos, umum Vino ke ruangan. Saya sudah dokumentasikan disabilitas palsu Alia selama 3 tahun. Hari ini kita dapat bukti pasti. Saya langsung duduk, otot kaki sudah gemetar dari jalan masuk. Paman Hasan, saudara ayah dan terapis fisik, mendekati. Alia, ibu bilang kamu bisa jalan baik kalau mau. Benarkah? Tidak. Saya punya distrofi otot lim girdle. Saya bisa jalan jarak sangat pendek, tapi otot pinggul dan bahu saya melemah progresif. Berdiri, perintah ayah. Saya baru jalan masuk. Saya perlu istirahat. Berdiri, ulang ayah keras. Ruangan hening. Saya berdiri goyah. Kaki sudah gemetar. Berjalan ke dapur, kata ibu. Tanpa bantuan. Tunjukkan semua orang kamu bohong. Saya tidak bisa berjalan aman sejauh itu tanpa ayah pegang lengan saya kasar, tarik tegak. Kamu akan jalan atau mengaku pura-pura. Kamera Vino terus merekam. Tinggalkan komentar dan beri tahu dari mana kamu nonton malam ini. Jalan, perintah ibu. Saya ambil 3 langkah. Kaki kanan ambruk. Saya mulai jatuh. Ayah tangkap, tapi tidak lembut. Dia dorong kembali tegak. Jangan berlebihan. Jalan. Saya ambil 4 langkah lagi. Kaki gemetar hebat sekarang. Otot gagal. Dia pura-pura gemetar, narasikan Vino untuk kameranya. Lihat. Dia akan pura-pura jatuh. Saya tidak pura-pura. Otot saya benar-benar gagal. Ini yang distrofi otot lim girdle lakukan. Otot berhenti merespons, berhenti menopang beban, berhenti berfungsi.
Saya ambruk total. Kepala saya membentur lantai kayu keras. Ruangan terkesiap. Beberapa kerabat maju mau bantu. Jangan bantu dia, teriak ayah. Ini bagian dari aktingnya. Saya berbaring di lantai, rasa sakit menyebar di lutut dan bahu, ruangan berputar karena benturan kepala. Saya coba dorong diri bangun, tapi lengan tidak bisa menopang beban. Otot girdle bahu terlalu lemah. Bangun, kata ibu dingin, berdiri di atas saya. Berhenti berpura-pura korban. Saya tidak bisa, desah saya. Otot saya tidak, saya butuh bantuan. Kamu perlu berhenti bohong, kata Vino, berlutut untuk sudut kamera lebih baik ke saya di lantai. Saat itulah ibu lakukan. Tunjukkan semua orang dia bohong, perintah ibu. Vino, ambil fotake jelas dari jatuh palsu ini. Ayah mendekat lagi. Buat dia jalan tanpa bantuan. Paksa dia berdiri. Dia pegang kedua lengan saya dan tarik tegak. Kaki saya tidak bisa menopang. Saya ambruk lagi seketika. Dia tarik lagi. Saya jatuh lagi. Vino terus rekam. Ini bukti dia bahkan tidak berusaha. Lihat. Dia sengaja biarkan diri jatuh. Saya tidak. Otot saya benar-benar kehabisan. Memaksa orang dengan distrofi otot berdiri berulang setelah kegagalan otot sama seperti memaksa orang dengan kaki patah berjalan. Bagian tubuh itu benar-benar tidak bisa berfungsi. Ayah coba ketiga kalinya. Kali ini saat saya ambruk, saya membentur sudut meja kopi dengan rusuk. Rasa sakit tajam, mungkin rusuk retak. Saya berbaring di lantai menangis, tidak bisa bangun karena sakit hebat. Sementara ayah berdiri di atas saya, menuntut saya hentikan akting. Beberapa kerabat menangis. Paman Hasan ditelepon. Bibi Rino teriak pada orang tua saya untuk berhenti. Saat itulah Bu Moyo Wijaya masuk. Dia sudah tunggu di luar. Saya beri kunci, minta intervensi kalau situasi memanas. Dia dengar semuanya lewat audio kamera tubuh saya. Saya Moyo Wijaya, pengacara Nyonya Pratiwi, umumnya. Saya jalankan perlindungan darurat di bawah U penyandang disabilitas dan KO penganiayaan terhadap penyandang disabilitas. Jangan sentuh Alyo. Polisi Bu Dewi Pratiwi masuk seragam. Polisi Jakarta. Saya tanggapi laporan penganiayaan terhadap penyandang disabilitas. Ruangan membeku. Bu Moyo berlutut hati-hati di samping saya. Alyo, kamu cedera. Lutut, bahu, rusuk, kepala, jawab saya. Tidak bisa berdiri. Otot gagal. Bu Dewi panggil paramedis sementara Bu Moyo dokumentasikan cedera saya dengan ponsel. Ibu coba campur. Ini gila. Dia pura-pura. Bu, saya dengar audio dari kamera tubuh Alyo 45 menit terakhir, kata Bu Moyo dingin. Saya punya rekaman kamu perintah dia berjalan tanpa alat medis yang diresepkan. Ayahnya memaksa dia berdiri meski dia bilang tidak bisa, dan kamu rekam ambruknya sebagai bukti dia bohong. Itu penganiayaan berat terhadap penyandang disabilitas. Dia berpaling ke Vino. Dan kamu rekam semuanya. Kamu sudah buat bukti dokumenter penganiayaan keluarga terhadap saudari disabilitasmu selama 3 tahun. Wajah Vino memucat. Saya ekspos kebohongannya. Kamu dokumentasikan kejahatan feloni, koreksi Bu Dewi. Video yang kamu unggah online. Kami arsip semua. Video yang kamu rekam tadi, itu bukti O. Paramedis datang dalam 8 menit. Mereka konfirmasi saya tidak bisa jalan. Otot kaki benar-benar kehabisan. Komplikasi dikenal distrofi otot saat dipaksa melebihi kapasitas. Mereka temukan memar signifikan di lutut dan rusuk, kemungkinan gegar otak dari benturan kepala, dan regangan bahu.
Mereka angkat soyoke tandu. Saat itu Dokter Arif datang. Bu Moyo panggil dia saat situasi memanas. Soyo Dokter Arif Mahendra, neurolog alia dan spesialis penyakit neuromuskular, umumnya ke ruangan. Soyo periksa alia 2 hari lalu. Skor kekuatan ototnya konsisten dengan progresi sedang distrofi otot limb-girdle. Soyo dokumentasikan dia butuh kruk lengan bawah bilateral untuk jalan lebih dari 10-15 langkah. Dia pandang orang tua Soyo. Kalian paksa dia berjalan lebih 30 langkah tanpa bantuan, lalu angkat dia berulang setelah kegagalan otot. Kalian paham artinya? Artinya dia harus berusaha lebih keras, koto ayah keras kepolo. Artinya kalian sebabkan kerusakan otot yang bisa percepat progresi penyakitnya, koto Dokter Arif dingin. Distrofi otot limb-girdle adalah penyakit degeneratif otot. Memaksa orang pakai otot gagal sebabkan robek mikroskopis yang bisa perburuk distrofi. Kalian mungkin rusak permanen fungsi otot tersisa dia. Wajah ibu pucat. Kami tidak tahu. Kalian tidak mau tahu, koreksi Dokter Arif. Beberapa dokter konfirmasi diagnosisnya. Kalian pilih tidak percaya. Itu bukan ketidaktahuan. Itu kelalaian disengaja yang sebabkan bahaya. Bu Dewi maju. Bapak dan Ibu Pratiwi, saya tangkap kalian atas tuduhan penganiayaan berat terhadap penyandang disabilitas. Kalian berhak diam. Ini gila, teriak ayah. Dia anak kami. Kami coba bantu dia. Kalian menyerang dia, koreksi Bu Dewi. Dan kalian rekam sendiri. Vino Pratiwi, saya juga tangkap kamu atas penganiayaan. Kamu ikut paksa saudarimu berjalan melebihi kapasitas. Dan kamu dokumentasikan penganiayaan untuk disebar. Saat mereka diborgol, Bu Moyo keluarkan tablet. Sebelum mereka dibawa, ada sesuatu yang kalian semua perlu tahu. Umum Bu Moyo ke ruangan. Sementara kalian sebut alia pemalsu dan beban, dia bangun sesuatu luar biasa. Dia putar tablet tunjuk layar. Website akses maju teknologi dengan foto dan jabatan Soyo, Alia Pratiwi, pendiri dan Chow. Akses maju teknologi bernilai Rp1,8 triliun. Kekayaan pribadi Alia sekitar Rp60 miliar. Dia revolusi teknologi adaptif murah sementara, mengelola kondisi yang kalian klaim palsu. Dia buka layar lain. Tapi ini yang kalian benar-benar perlu lihat. Alia tidak hanya bangun perusahaan sementara, kalian aniaya dia. Dia juga bayar cicilan rumah kalian. Ingat saat kalian hampir kehilangan rumah karena penyitaan 2 tahun lalu? Investor anonim yang beli 60% cicilan dan restrukturisasi pembayaran? Itu Alia. Dia selamatkan rumah kalian sementara, kalian rekam video untuk buktikan dia pura-pura disabilitas. Kalian tinggal di rumah yang mayoritas dimiliki dia sementara memaksa dia berjalan tanpa alat medis dan rekam jatuhnya. Bu Moyo keluarkan map. Saya punya dokumentasi setiap penganiayaan. 23 video Vino unggah online tunjukkan Alia jatuh, diejek, dipaksa berjalan. 14 cedera butuh pengobatan medis. 8 kali Vino atau orang tua ambil kru Alia sebagai motivasi. 3 jatuh sebelumnya butuh up. Dia pandang kerabat yang berkumpul. Semua ini direkam keluarga sebagai bukti Alia pura-pura. Semua ini sebenarnya bukti penganiayaan sistematis terhadap penyandang disabilitas. Setiap video adalah bukti. Setiap jatuh yang kalian tertawaan adalah penganiayaan yang mereka dokumentasikan. Vino mulai menangis. Saya pikir saya bantu ekspos pembohong. Kamu dokumentasikan penganiayaan feloni, koto Bu Moyo datar. Dan kamu lakukan untuk perhatian media sosial sementara saudarimu bangun perusahaan miliaran yang bantu penyandang disabilitas seluruh dunia. Bu Moyo keluarkan dokumen lebih banyak.
KUH dan U penyandang disabilitas sangat jelas. Penganiayaan berat terhadap penyandang disabilitas hukumannya 2 hingga 20 tahun. Menyebabkan cedera tubuh sementara tahu korban punya disabilitas adalah kejahatan feloni tingkat 2. Kita punya footage kamera tubuh hari ini. Kita punya 3 tahun bukti video mereka sendiri. Kita punya dokumentasi medis cedera progresif. Kita punya kesaksian ahli Dr. Arif. Kasus ini lebih dari solid. Ini sudah dibungkus hadiah. Bu Dewi Angguk. Jaksa akan suko ini. Kasus penganiayaan keluarga sulit dibuktikan karena sering kurang bukti. Kalian punya pelaku yang rekam sendiri kejahatan mereka. Saat orang tua dan Vino dibawa keluar di borgol, saya diangkat ke ambulans. Sebelum pintu tutup, saya pandang keluarga sekali lagi. Paman Hasan menangis dan bibi Rino tampak ngeri. Beberapa kerabat saling menghibur. Kalian ajari saya siapa kalian sebenarnya, kata saya, suara lemah tapi jelas. Setiap kali kalian ambil kruk saya. Setiap kali kalian rekam saya jatuh. Setiap kali kalian pilih kekejaman daripada belas kasih. Kalian tunjukkan saya tidak bisa percaya kalian dengan kerentanan saya. Jadi saya bangun kesuksesan tanpa kalian. Saya bantu penyandang disabilitas seluruh dunia. Sementara kalian coba buktikan satu penyandang disabilitas bohong. Kertas mengalahkan janji. Bukti mengalahkan penyangkalan. Dan rekaman video penganiayaan kalian, itu mengalahkan semuanya. Kalian salah anggap penyakit tak kasat mata, saya sebagai manipulasi. Kalian salah anggap alat bantu mobilitas saya sebagai properti. Kalian salah anggap kelangsungan hidup saya sebagai akting. Dan kalian rekam semuanya pikir kalian ekspos saya. Kalian ekspos diri kalian sendiri. Pintu ambulans ditutup. Saya habiskan 4 hari di rumah sakit. Regangan otot berat butuh 4 steroid untuk kurangi inflamasi. Rusuk retak dikonfirmasi cerai. Gegar otak tingkat 2 butuh pemantauan. Memar jaringan dalam di lutut butuh terapi fisik. Dr. Arif tetap kontak erat, dokumentasikan semuanya untuk kasus hukum. Regangan otot yang kamu dapat bisa mundurkan kapasitas fungsionalmu 6 hingga 12 bulan, jelasnya. Memaksa otot distrofi melebihi kapasitas sebabkan kerusakan yang tidak sembuh seperti otot sehat. Sementara saya pulih, Bu Moyo lanjutkan semuanya. Dalam 48 jam, orang tua dan Vino resmi didakwa. Ayah, penganiayaan berat terhadap penyandang disabilitas, feloni tingkat 2, cedera sembrono, tingkat 3. Ibu, tuduhan sama plus penghalangan bukti karena coba hapus video Vino setelah penangkapan. Vino, penganiayaan terhadap penyandang disabilitas, tingkat 3, perundungan siber yang sebabkan bahaya, pelanggaran, penyebaran konten penganiayaan, pelanggaran. Sidang jaminan brutal bagi mereka. Hakim review footage kamera tubuh dari reuni. Dia lihat saya ambruk 3 kali, lihat ayah angkat saya paksa, lihat saya bentur meja kopi. Ini salah satu kasus penganiayaan disabilitas paling jelas yang pernah saya lihat, kata hakim. Jaminan Rp 1,5 miliar masing-masing, dan saya keluarkan perintah perlindungan darurat. Terdakwa dilarang kontak dengan korban. Mereka tidak mampu bayar jaminan. Mereka duduk di tahanan kabupaten 2 minggu sebelum keluarga besar kumpulkan uang jaminan. Dalam 1 minggu, berita viral. Keluarga ditangkap setelah video yang mereka rekam untuk ekspos, pemalsu disabilitas, jadi bukti penganiayaan. Korban adalah Jautaj yang revolusi alat adaptif. Liputan berita termasuk klip video Vino yang diedit tunjukkan konteks penuh saya jatuh dan diejek, bukan kompilasi menyesatkan yang dia unggah. Advokat hak disabilitas marah. Bisnis pelatihan pribadi Vino runtuh semalam. Klien batal. Kim tempat dia kerja putus kontrak. Akun media sosialnya banjir ribuan komentar kecam penganiayaannya.
Ayah dipecat dari posisi pelatih. Dinas Pendidikan keluarkan pernyataan. Kami tidak bisa mempekerjakan orang yang dihukum aniaya penyandang disabilitas. Perilaku ini melanggar semua nilai yang kami ajarkan pada siswa. Ibu kehilangan lisensi perawat. Dewan Negara putuskan mantan perawat yang aniaya medis anggota keluarga penyandang disabilitas berisiko bagi pasien. Dalam 2 minggu, rumah yang saya selamatkan dari penyitaan dijual darurat. Biaya hukum dan hilang penghasilan berarti mereka tidak mampu. Dalam 1 bulan, tawaran pleadeal diajukan. Mereka tolak. Mereka yakin juri akan lihat sisi mereka, akan paham mereka coba bantu. Pengacara mereka sarankan lawan sidang. Mereka abaikan. Sidang dijadwalkan 4 bulan setelah insiden. Berlangsung 3 hari. Ruang sidang penuh. Advokat hak disabilitas isi galeri. Kamera berita berbaris di luar. Bu Moyo brilian. Dia presentasikan kasus secara metodis. Hari 1, bukti medis. Dokter Arif bersaksi 3 jam jelaskan distrofi otot Limb-Girdle. Tunjukkan hasil tes genetik soyo. Scan M tunjukkan kerusakan otot progresif. Hasil biopsi. Dia tunjuk foto jaringan otot soyo di tingkat sel. Perubahan distrofi jelas yang tidak bisa dipalsukan. Alia Pratiwi punya penyakit otot progresif genetik terdokumentasi, kata Dokter Arif. Tidak ada jumlah, berusaha lebih keras, yang akan perbaiki kondisinya. Memaksa dia berjalan tanpa bantuan tidak bangun kekuatan. Itu sebabkan cedera. Terdakwa bukan beri cinta kasih keras. Mereka sebabkan bahaya medis. Hari 2, bukti video. Ini menghancurkan. Bu Moyo putar video Vino secara kronologis. Juri lihat 3 tahun penganiayaan diringkas dalam 90 menit. Saya jatuh, ditertawaan, kruk diambil, saya memohon kembali. Saya ambruk, keluarga sebut akting. Lalu Bu Moyo putar fotake kamera tubuh dari reuni. Juri lihat saya jalan 3 langkah lalu ambruk. Lihat ayah tarik saya tegak. Lihat saya jatuh lagi. Lihat ibu perintah Vino ambil fotake jelas jatuh palsu ini. Lihat ayah paksa saya berdiri 3 kali. Lihat saya bentur meja kopi. 2 juri menangis. Hakim tampak marah. Terdakwa rekam ini sendiri, kata Bu Moyo. Mereka pikir buat bukti alia pura-pura. Mereka buat bukti penganiayaan feloni. Hari 3, bukti karakter. Bu Moyo panggil 12 saksi. Karyawan akses maju teknologi yang bersaksi tentang etos kerja, soyo dan pengelolaan disabilitas asli soyo. Rekan Dokter Arif yang periksa soyo. Terapis fisik yang dokumentasikan jatuh dan cedera soyo. Paman Hasan yang bersaksi dia saksikan penganiayaan reuni dan ngeri dengan perilaku saudaranya. Lalu Bu Moyo panggil soyo. Soyo masuk ruang sidang dengan kursi modulo. Kaki soyo tidak cukup andal untuk kruk setelah insiden reuni. Itu sendiri bukti bahaya permanen yang mereka sebabkan. Soyo bersaksi 2 jam. Soyo jelaskan diagnosis, gejala, progresi soyo. Soyo jelaskan bagaimana penganiayaan keluarga buat pengelolaan medis soyo lebih sulit, lebih berbahaya, lebih traumatis. Mereka tidak hanya ragukan diagnosis soyo, kata soyo. Mereka aktif cegah soyo kelola disabilitas dengan aman. Mereka ambil alat medis yang diresepkan. Mereka paksa soyo ke situasi yang sebabkan cedera. Mereka rekam penderitaan soyo dan unggah online untuk ejek soyo. Dan bagian terburuk, mereka lakukan ini sementara soyo capai kesuksesan luar biasa. Soyo bangun perusahaan yang bantu penyandang disabilitas seluruh dunia. Soyo ciptakan teknologi murah yang ubah hidup. Soyo lakukan ini sambil kelola penyakit otot progresif dan sambil tahan penganiayaan keluarga sistematis. Mereka sebut soyo lemah.
Mereka sebut saya pemalsu. Mereka sebut saya beban. Tapi saya lebih kuat dari mereka semua. Saya selamat dari penyakit dan kekejaman mereka. Dan saya sukses melebihi apa yang mereka bayangkan. Pembela coba argumen keluarga punya niat baik. Mereka benar-benar percaya saya berlebihan. Insiden reuni kecelakaan. Bu Moyo hancurkan mereka di pemeriksaan silang. Apakah terdakwa punya akses catatan medis konfirmasi diagnosis? Yo. Apakah beberapa dokter jelaskan kondisi kepada mereka? Yo. Apakah Alio berulang kali bilang dia butuh alat bantu mobilitas? Yo. Dan apakah mereka rekam diri sendiri ambil alat itu dan paksa dia berjalan tetap? Niat baik atau penganiayaan disengaja? Jaksa istirahat. Argumen penutup 30 menit masing-masing. Penutup Bu Moyo kuat. Terdakwa ingin buktikan Alio pura-pura disabilitas. Mereka rekam 3 tahun bukti. Bukti itu hanya buktikan satu hal, kekejaman mereka sendiri. Video reuni tunjukkan penganiayaan berat yang direkam pelaku sendiri. Vonis jelas. Juri musyawarah 10 menit. Mereka kembali bersalah semua tuduhan. Vonis dan dampaknya 2 minggu kemudian. Hakim tak kenal kompromi. Ayah, 7 tahun penjara negara untuk penganiayaan berat terhadap penyandang disabilitas, cedera sembrono, dan pola penganiayaan. 5 tahun probation setelah bebas, restitusi 2,7 miliar untuk biaya medis dan terapi soyo. Ibu, 5 tahun penjara untuk penganiayaan berat, penghalangan bukti, dan pola penganiayaan. 3 tahun probation, restitusi 1,8 miliar. Vino, 3 tahun penjara untuk penganiayaan dan perundungan siber yang sebabkan bahaya. 5 tahun probation, restitusi 1,4 miliar, larangan permanen dari platform media sosial sesuai syarat probation. Ini penganiayaan sistematis, terdokumentasi, dan mengerikan terhadap anggota keluarga penyandang disabilitas, kata hakim. Kalian rekam diri sendiri lakukan kejahatan. Kalian sebarkan rekaman online. Kalian tidak tunjukkan penyesalan sampai hadapi konsekuensi. Vonis ini cerminkan keseriusan tindakan kalian dan tujuannya cegah orang lain lakukan penganiayaan serupa. Mereka sekarang jalani hukuman. Saya belum kunjungi. Perintah perlindungan tetap berlaku bahkan saat mereka di penjara. Perusahaan saya terus berkembang. Kami ekspansi ke 63 karyawan dan luncurkan kursi modulo 2.0 dengan navigasi AI. Valuasi capai 2,5 triliun. Kami jual lebih 40.000 alat adaptif seluruh dunia. Saya sekarang berpacaran dengan seseorang yang saya temui lewat kerja advokasi disabilitas. Dia pakai kursi roda karena cedera sumsum tulang. Dia tak pernah sekali ragukan apakah saya benar-benar penyandang disabilitas atau sarankan saya tidak berusaha cukup keras. Dia paham hari baik dan hari buruk, kruk dan kursi roda, visibilitas dan invisibilitas disabilitas. Fungsi kaki saya menurun sejak insiden reuni. Dokter Arif konfirmasi pemaksaan otot percepat progresi distrofi, saya sekitar 18 bulan. Saya sekarang pakai kursi roda penuh waktu dengan kruk sesekali di hari sangat baik. Beberapa orang mungkin lihat itu sedih. Saya lihat itu kebebasan. Saya tidak lagi lawan realitas tubuh saya. Saya akomodasi, adaptasi, dan berkembang dengannya. Kerabat yang diam saat penganiayaan coba minta maaf. Beberapa saya terima kembali ke hidup saya. Paman Hasan buktikan lewat tindakan dia benar-benar menyesal. Bibi Rino sukarela diakses maju, bantu uji produk. Mereka dapatkan kembali lewat dukungan konsisten. Yang lain tetap terasing permanen. Diam saat penganiayaan adalah keterlibatan dalam penganiayaan. Bulan lalu saya bicara di konferensi hak disabilitas. 500 orang, aktivis disabilitas, anggota keluarga,
penyedia layanan kesehatan, profesional hukum. Saya cerita kisah saya. Saya tunjukkan video reuni yang diedit lindungi privasi saya tapi tunjukkan penganiayaan jelas. Ruangan hening kecuali orang menangis. Dan saya katakan opo yang saya harap seseorang bilang ke saya 6 tahun lalu. Disabilitasmu nyoto, meski keluarga tolak. Alat bantu mobilitasmu bukan properti. Itu peralatan medis. Dan siapapun yang ambil itu, yang ejek itu, yang paksa kamu fungsi tanpa itu, bukan bantu kamu. Mereka anyoyo kamu. Dokumentasikan semuanya. Rekam semuanya. Karena kadang satu-satunya cara buktikan penganiayaan adalah biarkan pelaku dokumentasikan diri sendiri. Bangun hidupmu tetap. Bangun kesuksesanmu tetap. Bangun akomodasimu tetap. Dan saat mereka sadar mereka salah, kamu tidak harus maafkan mereka. Kamu tidak harus beri akses. Kamu cukup terus eksis dalam bentuk apapun eksistensi itu bagimu. Tepuk tangan berdiri campur. Beberapa berdiri, beberapa tetap duduk, beberapa angkat alat bantu mobilitas mereka. Ruangan penuh orang yang paham partisipasi tampak berbeda untuk setiap orang. Itulah keluarga saya. Adapun keluarga biologi saya, mereka di penjara. Hidup mereka hancur oleh kekejaman mereka sendiri, didokumentasikan kamera mereka sendiri, dibuktikan bukti mereka sendiri. Kadang orang tanya apakah saya sesal ajukan tuntutan. Apakah saya pikir penjara terlalu keras, apakah saya harus tunjukkan belas kasih? Jawabannya tidak. Mereka tidak tunjukkan belas kasih saat ambil kruk saya. Mereka tidak tunjukkan belas kasih saat rekam saya jatuh. Mereka tidak tunjukkan belas kasih saat unggah video itu online. Mereka tidak tunjukkan belas kasih saat paksa, saya berjalan sampai otot gagal dan saya bentur lantai 3 kali. Mengapa saya harus tunjukkan belas kasih yang mereka tak pernah tunjukkan ke saya? Mereka ingin bukti saya pura-pura. Mereka dapat bukti kejahatan mereka sendiri. Itu bukan balas dendam. Itu keadilan. Itu konsekuensi. Itu juri rekan mereka bilang kamu bersalah setelah 10 menit musyawarah. Saya bukan pemalsu. Saya bukan lemah. Saya bukan beban. Saya Ceo, inovator disabilitas, penyintas, orang yang bangun sesuatu luar biasa sementara keluarganya dokumentasikan feloni mereka sendiri coba buktikan saya tidak benar-benar penyandang disabilitas. Dan kalau keluarga saya pernah bebas dari penjara dan lihat cerita ini, saya harap mereka akhirnya paham. Kalian tidak ekspos kebohongan saya. Kalian ekspos kekejaman kalian. Kalian tidak buktikan saya pura-pura. Kalian buktikan kalian berbahaya. Dan video yang kalian rekam, yang kalian pikir akan membebaskan kalian, menjadi bukti dalam vonis kalian. Kamera kalian, bukti kalian, hukuman penjara kalian. Kalau kamu pernah harus buktikan disabilitasmu nyoto ke orang yang seharusnya percaya padamu, ceritakan kisahmu di komentar. Apa yang kamu lakukan? Dan kalau kamu sedang hadapi keluarga yang tidak percaya kondisimu, dokumentasikan semuanya dengan rekaman sendiri. Dapatkan profesional medis di pihakmu. Ketahui hak hukummu. Dan ingat, disabilitasmu nyoto, meski mereka tolak. Penyangkalan mereka tidak ubah realitasmu. Itu ungkap karakter mereka. Akhir file 5.000 koto.